Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dalam lindungan Allah. Teman-teman, hari ini saya akan coba sharing tentang 3P. Apa itu 3P? Singkatan dari Personal Peace Procedure ya. Dalam SAFE ini merupakan satu kegiatan inti yang sangat penting kita lakukan ya. Kegiatan ini adalah melakukan atau merilis atau membuang sampah emosi yang tersimpan di dalam diri kita selama ini, gitu ya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kita tuliskan dulu landasan emosi kita. Pada saat menuliskannya itu, tuliskan secara detail. Kapan terjadinya, peristiwa apa yang ada, kemudian dengan siapa saja yang terlibat, di mana, kemudian dituliskan secara detail. Mengapa demikian? Semakin detail peristiwa itu, semakin cepat kita menghilangkan landasan emosi itu. Hasilnya semakin maksimal, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tuliskan, baru kita lakukan 3P. Nah, setelah itu melakukan 3P, nanti kita akan lakukan yang namanya self compassion ya. Karena di dalam melakukan 3P itu nanti kita akan timbul pusing, mual gitu ya. Karena apa? Karena 3P ini itu memanggil kembali peristiwa yang tidak membuat hati kita tidak nyaman gitu. Membuat hati kita tidak enak sekali mengingat peristiwa tersebut gitu ya. Oke, kita mulai praktek ya teman-teman. Pertama kita praktek dulu tentang 3P-nya, kemudian kita akan praktek tentang self compassion-nya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tadi sudah diingatkan, tuliskan. Setelah kita tuliskan secara detail, yuk kita lakukan ya. Misalnya kita tuliskan itu adalah, saya sangat benci kepada A karena dia membuat saya malu. Nah, mengapa kita benci? Karena kita malu diperbuat oleh teman kita itu. Di mana? Gitu ya. Oh, ketika itu misalnya nih, ketika itu saya masih SD, dipermalukan oleh teman saya gitu. Oh, waktunya SD. Kemudian membuat kita malu. Oke, kita mulai. Berarti yang kita rilis di situ adalah bencinya kita terhadap teman kita tersebut. Mengapa? Karena dia mempermalukan kita. Dan rasa benci itu terpendam terus di dalam diri kita ini. Nah, itu yang harus kita buang ya. Oke, kita mulai. Baik, apa tadi yang akan kita buang? Itu adalah rasa benci kita terhadap teman kita tersebut. Kita mulai cari di sini teman-teman. Kemudian sambil dicari, adakah yang terasa nih dicari di sini? Oh, ada nih dilakukan di sekitar sini. Kita lihat ada yang terasa sakit nih, tangan kanan ke sebelah bahu kiri, di sini ada lekukan. Nah, di sini coba, oh ya, kita tekan. Di sini ada rasa sakit. Nah, ini kita coba tekan sambil mengucapkan kata, ya Allah, walaupun hati ini atau walaupun saat ini saya sangat benci kepada teman saya. Sebutkan namanya. Teman saya A, saya ikhlas menerima rasa benci saya ini. Saya serahkan ketenangan hati saya, hilangnya rasa benci saya ini hanya kepadamu ya Allah. Dilakukan sampai 3 kali ya. Kemudian kita melakukan tune in yang tadi namanya setup. Nah, kemudian kita bayangkan, kita ingat kembali kapan tadi dia peristiwa yang tadi ketika dia SD. Mengapa? Dia dipermalukan oleh temannya gitu ya. Ingat kembali mengapa, oh mungkin teman kita ini
membuli kita gitu ya. Jadi kita jadi malu dan benci banget sama teman kita. Sambil kita pendam mata, ingat-ingat peristiwanya. Kemudian, nah itu biasanya dengan mengingat peristiwa itu kepala kita udah mulai terasa pusing. Tapi ingat, tetap fokus, khusyuk ya. Khusyuk itu fungsinya kita fokus, ingat kepada peristiwanya. Setelah itu kita mulai melakukan 3P yang berikutnya. Kita ketuk-ketuk di bagian kepala kita. Nah, untuk orang yang hipertensi, ini pada bagian ini tidak dilakukan ya. Itu sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kemudian di ujung sini, di pangkal alis nih ya Allah, saya ridho, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, saya ridho, ya Allah. Di bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Di bawah bibir, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kemudian di sini ada tulang leher, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Sambil fokus kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kemudian di bawah ketiak ya, saya tepatnya di sini, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kemudian di bawah sini, atau tepatnya kalau kita perempuan itu di bawah BH ya, maaf. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Nah, kemudian sini, nih lanjutkan, ya Allah, di tepuk tangan ini, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Di belakangnya tetap, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Nih, di ujung jari ini menyentuh kuku sedikit, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. 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 Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Kemudian lihat ini, di antara ini jari kelingking dan jari manis ini ada, ini namanya gambut. Kita ulang gitu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Kemudian sambil bergumam, lihat. Kemudian tarik mata, pejamkan mata, tarik nafas ke dalam sekencang-kencangnya, buka seluas-luasnya ke depan. Kemudian lirik kanan bawah, lirik kiri bawah, putar searah jarum jam, balik, putar lagi sambil berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai satu putaran. Nah, kemudian kita tarik nafas, ini baru satu putaran. Kalau kita mau melanjutkan, kita lanjutkan lagi ke sini ya. Nah, ukuran satu putaran itu adalah ketika kita melakukan tarik nafas. Nah, ini kita belum melakukan tarik nafas, kita ulang lagi di sini. Ya, ketuk-ketuk lagi, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho sama ujung alis, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Di pangkal alis, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Di bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kemudian di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Di bawah mulut, di bawah bibir, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kembali di sini tadi, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ini di bawah ketiak, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho.
Kembali ke sini di pangkal. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho di belakangnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Kembali lagi ke sini. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ke ujungnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Jari tengah juga. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ya Allah. Nah, untuk yang kedua kita tidak menggunakan ini, kita langsung begini. Nih, karate chop. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Nah, itu selesai. Nah, kemudian kita tarik nafas, seolah-olah kita tarik semua permasalahan itu, kita buang lagi. Kita tarik nafas. Kita tarik nafas lagi. Allah. Alhamdulillah. Tarik nafas sekali lagi. Alhamdulillah. Nah, itu selesai kita melakukan 3P. Nah, biasanya setelah melakukan 3P itu terasa pusing, itu gak apa-apa. Justru malah bagus, itu artinya kita berusaha mengeluarkan semua hal-hal yang memang tidak nyaman di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu kita melakukan yang namanya self compassion. Itu artinya istilahnya disetnya ya, pendinginnya gitu. Kalau makan, kalau di dalam makan itu istilahnya makanan penutupnya gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Apa manfaatnya? Gitu ya. Self compassion ini itu adalah terapi untuk diri kita sendiri. Kita menyayangi diri kita, kita hibur diri kita. Biasanya kita peduli banget dengan teman-teman kita, peduli banget dengan orang lain, tetapi kadang kita lupa diri kita itu juga pernah sakit hati, diri kita juga pernah bersedih, diri kita juga pernah merasakan perasaan tidak nyaman gitu ya. Tapi apakah kita peduli kepada diri kita? Nah, ini adalah self compassion ini, kita care kepada diri kita sendiri sehingga kita sayangi, kita peduli pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Itu seperti halnya kita peduli kepada teman-teman kita yang sedang bersedih, tentu kita akan hibur dia, akan kita peluk dia, gitu ya. Akan kita ucapkan kata-kata yang bisa membangkitkan rasa percaya diri dia, membangkitkan kembali semangat hidupnya, gitu ya. Nah, hal ini kita lakukan kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nih, kita peluk diri kita, ya, seperti ini, seperti butterfly. Kita sambil kita tepuk-tepuk, kita katakan, wahai diri, kamu tidak sendiri, gitu ya. Ya, bagaimana kita peduli, ucapan apa yang kita ungkapkan kepada teman-teman kita yang sedang bersedih, dan saat ini diri kita yang sedang bersedih, diri kita yang akan kita pedulikan, diri kita yang akan kita hibur. Saat ini diri kita tuh sedang menderita, saat diri kita menderita, kita hibur, kita care pada diri kita, gitu ya. Nah, kita lakukan itu seperti ini, kita peluk diri kita, kemudian saling sambil gitu. Kalau kita mengatakan percaya bahwa Allah memberikan rasa ini pasti yang terbaik untuk diri kita. Pasti Allah lagi kangen dengan kita, pasti Allah sedang ingin kita berduaan dengannya untuk saling curhat kepada Allah, gitu ya. Mungkin selama ini kita lupa kepadanya, atau kata-kata lain apa saja yang bisa membuat diri kita itu nyaman, atau apa yang pernah kita ucapkan yang bisa membuat teman-teman kita itu nyaman dengan kata-kata kita. Percaya bahwa peristiwa ini hanya sesaat, ya. Setelah peristiwa ini berakhir,
maka akan ada kebahagiaan yang akan menambah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti, gitu ya. Nah, sambil kita peluk diri kita itu seperti ini, gitu ya. Kita peluk, kita sayangi diri kita, kemudian sehingga timbul rasa nyaman bahwa memang ini hanya sesaat saja. Kemudian ya, seperti ini. Kemudian kita tarik sambil mengucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, itulah teman-teman dalam video kali ini yang saya sharing. Yang pertama adalah kita melakukan 3P. Setelah kita melakukan 3P itu biasanya ada rasa tidak nyaman dalam diri. Kemudian kita lakukan self compassion, artinya kita peduli kepada diri kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini, apa yang saya sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.